Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sedang perjalanan menuju ke objek wisata, mobil rombongan murid TK di Kota Semarang tertabrak truk box. Saya ajak Anda menikmati kemeriahan Pasar Dukderan selama Ramadan di Kota Semarang. PSIM Yogyakarta berhasil menjadi juara Pegadaian Liga 2 musim 2024-2025 usai mengandaskan Bayangkara Presisi FC 2-1. Seorang pengendara motor jatuh pingsan usai menabrak mobil di perempatan Agraria, Jalan Perintis Kemerdekaan, Boyolali, Rabu lalu. Diduga korban tidak melihat mobil menyeberang sehingga tabrakan terjadi. Pengendara motor ini jatuh pingsan usai menabrak mobil di perempatan Agraria di Jalan Perintis Kemerdekaan, Boyolali, Rabu sore. Kerasnya tabrakan mengakibatkan tangan korban patah. Korban langsung dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Kecelakaan diduga karena korban tidak berhati-hati saat melaju kencang dalam kondisi hujan sehingga menghantam mobil yang sedang menyeberangi jalan. Tiba udah kejadian dari arah sana, iya enggak, dari timur satu yang timur sepeda, yang dari utara itu mobilnya itu tiba-tiba langsung tabrak. Iya, nabrak. Berarti ibunya mau nyebrang. Kurang lebih seperti itu. Nyebrang ini. Oh, Iya, terus yang mobilnya mungkin di sana. ya udah. Terus nabrak apa, Bu? Ini depan ini dong. Oh, Depan ini apa? oh nabrak mobil. Dia pakai motor gitu ya, Bu ya? Oh, terus tadi gimana, Bu? Korbannya, Bu? Ya itu mau Ke rumah sakit ya? Rumah sakit. Oh, oke. Korban dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang untuk dirawat lebih lanjut. Ilianto melaporkan dari Boyolali. Banjir merendam Jalan Nasional Jogja Solo di Kabupaten Klaten. Banjir mengenangi sejumlah kios oleh-oleh dan warung makan milik warga. Banjir ini terjadi di Jalan Nasional Jogja Solo di Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Rabu sore. Banjir terjadi karena tingginya intensitas hujan dan luapan dari saluran drainase. Ketinggian air bervariasi antara 20 cm hingga 50 cm. Sejumlah kios oleh-oleh dan makanan serta rumah milik warga di sepanjang Jalan Nasional juga terendam banjir. Pemilik kios Arif menjelaskan dampak banjir menyebabkan kios oleh-oleh miliknya ditutup lebih awal. Dari jam 1:30, terus airnya meluap. Ini sudah sampai masuk rumah, sudah masuk ke rumah dan ke toko-toko. Selain merendam kios, arus lalu lintas di Jalan Nasional menjadi terganggu. Ini kemungkinan karena tadi hujan deras, jadi debit air cukup banyak. Untuk kan tidak menampung. Ini sempat arus lalu lintas tersendat. Tadi terus tersendat, rupanya mengalir tadi dijadikan satu lajur. Sudah motor kita alihkan yang di kanan. Sementara kami juga berkoordinasi dengan Marga Provinsi karena Nasional Marga Provinsi nanti akan segera ditindaklanjuti dan kami mencari permasalahannya. Petugas bersama relawan dan warga kemudian membantu mengatur arus lalu lintas. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Sambut datangnya Ramadan, warga Desa Manggis di Kecamatan Boyolali beramai-ramai membersihkan tempat ibadah. Tempat ibadah yang bersih diharapkan bisa menambah kekusyukan umat. Laki-laki dan perempuan semua turun ikut membersihkan musalah di Desa Manggis, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Rabu siang. Warga memang sengaja membersihkan musalah Al-Nur Jatiroto sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Pembersihan tidak hanya di bagian luar, tapi juga di bagian dalam musalah. Warga membersihkan lantai dan dinding musalah termasuk lampu-lampu utama. Membersihkan musalah menjadi tradisi tahunan warga desa untuk menyambut datangnya Ramadan. Jatiroto sedang membersihkan musola guna menyambut bulan suci Ramadan tahun ini. Yang Putri bertugas untuk menyikat
ini landasan tempat wudhu dan yang laki-laki sedang membersihkan kamar mandi. Terus yang dibersihkan bagian dalam juga. Iya, bagian dalam juga sama pemuda. Warga ini udah jadi tradisi. Jadi sebelum masuk bulan Ramadan, apalagi tahun ini tahun 1446 Hijriah. Ini udah tradisi bersih-bersih musola, bersih-bersih nyuci karpet menyambut bulan suci Ramadan dengan harapan biar nanti ibadah sholat tarawih dan lainnya kegiatan di bulan Ramadan menjadi lebih tenang, lebih bersih, lebih nyaman gitu. Ya Pak? Lebih kusuk ya Mas? Ya lebih kusuk. Intinya. Musala yang dibersihkan diharapkan membantu warga menunaikan ibadah puasa dengan nyaman dan kusuk. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Seorang anak berusia 8 tahun di Grobogan rela tidak sekolah agar bisa merawat ibunya yang menderita gangguan jiwa. Polres Grobogan pun tersentuh untuk membantu pendidikan si bocah malang itu. Tapi harus belajar yang benar dong, ceritanya apa, cita-citanya apapun itu, oke? Jadi Sejak 5 tahun terakhir, anak berusia 8 tahun ini setia merawat ibunya yang menderita gangguan jiwa. Ia seakan menggantikan peran ayahnya yang sudah meninggalkan ibunya cukup lama. Anak ini seharusnya berada di bangku sekolah, namun dia tidak punya pilihan lain selain merawat sang ibu. Untuk mencukupi kebutuhan makan sehari-hari, ia mengambil makanan dari rumah bibinya yang tinggal berdampingan dengan rumahnya. Polisi dari Kepolisian Resor Grobogan akhirnya turun tangan membantu bocah ini. Ia diberikan perlengkapan sekolah agar bisa kembali sekolah sesewaktu. Anak ini pun diangkat menjadi anak asuh. Melaksanakan kegiatan bakti sosial terkait adanya anak umur 7 tahun yang merawat ibunya yang mengalami gangguan jiwa. Jadi untuk ke depan langkah yang kami lakukan dari Polres Grobogan memberikan bantuan secara kontinu, berkelanjutan, dan insya Allah dari Polres Grobogan akan mengangkat anak tersebut menjadi anak asuh. Bocah ini akan memulai sekolah formal tingkat dasar pada tahun ajaran baru nanti. Polisi berharap sambil merawat ibunya, bocah ini tetap bisa mengenyam pendidikan seperti anak-anak seusianya. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. PSIM Yogyakarta berhasil menjadi juara Pegadaian Liga 2 musim 2024-2025 usai mengandaskan Bayangkara Presisi FC 2-1. Roken Tabu Bolon jadi pahlawan kemenangan Laskar Mataram lewat golnya di babak tambahan. Yang berbeda, oh ini baik sekali pemirsa crossingnya. Laga final Pegadaian Liga 2 mempertemukan PSIM Yogyakarta kontra Bayangkara Presisi FC di Stadion Manahan Solo Rabu sore. Pertandingan berjalan menarik sejak awal laga. PSIM yang didukung ribuan pendukungnya berhasil unggul cepat di menit ke-9 lewat tendangan bebas Rafinya. Dua pemain dengan kaki yang berbeda. Selepas gol, Laskar Mataram tampil percaya diri dan mendominasi laga. Sementara Bayangkara kesulitan mengembangkan permainan. Bayangkara akhirnya berhasil menyamakan skor di menit 71. Umpan lambung Ruben Sanadi dituntaskan Felipe Rian melalui sundulan kepala. Oh ini baik sekali pemirsa crossingnya. Gol itu memaksa laga dilanjutkan ke babak tambahan. Roken Tampu Bolon menjadi pembeda pada laga ini dengan gol kemenangan yang dihasilkannya. Tendangan pemain 25 tahun itu berbelok arah setelah membentur pemain Bayangkara Presisi FC dan masuk ke gawang. Menang 2-1, PSIM menjadi juara Pegadaian Liga 2 musim 2024-2025. Ini merupakan gelar kedua bagi PSIM setelah pada 2005 lalu berhasil menjadi kampiun Divisi 1 Liga Indonesia. Rasanya? Ya bersyukur lah. Saya juga tidak tahu kan hasil hari ini saya bisa menjadi penentu gol, ya saya bersyukur aja bisa jadi penentu pertandingan hari ini kan. Ya udah intinya tetap bersyukur. ya mantap.
Pemain PSIM Rafinya melengkapi pesta juara Laskar Mataram dengan menjadi pemain terbaik musim ini. Sementara penghargaan pencetak gol terbanyak disabet pemain Persipura Jayapura, Ramai Rumakik. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Nadia Kartika mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.